Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kami kembali di podcast DPRD khususnya terkait pembahasan postur APBD tahun 2024, di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus selaku Kepala Bapeda Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pak Antoro sebagai Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, bagaimana nantinya postur APBD Kota Yogyakarta tahun 2024 ini tentunya keterpihakan untuk masyarakat dan pembangunan Kota Yogyakarta lebih merata, tidak hanya lebih difokuskan itu saja, dan pemerataan bagaimana nantinya kemacetan itu juga terurai, destinasi wisata, inovasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu nanti akan disampaikan oleh Pak Agus, permasalahan sampah. Nah, ini yang masih menjadi isu menarik ya. Selamat siang Pak Agus, kembali lagi di podcast DPRD. Tadi sudah dijelaskan banyak hal terkait bagaimana postur APBD tahun 2024 RAPBD. Mungkin bisa dijelaskan Pak, hal ini tadi dari sisi inovasi yang disampaikan tadi Pak Agus menjelaskan terkait keberlanjutan pembangunan, infrastruktur, ekonomi, dan masa transisi adanya nantinya tahun 2024 juga bagian dari tahun politik ya Pak, pilkada akan dilaksanakan. Ini bisa dijelaskan dari sisi pemerintah Kota Yogyakarta. Terima kasih Bu Dian. Jadi dalam rangka peningkatan pelayanan publik ya, Pemkot Yogyakarta ini melalui semua perangkat daerah ini terus melakukan inovasi. Jadi inovasi yang dibiayai oleh pemerintah Kota Yogyakarta ini melalui APBD 2024 nantinya meliputi inovasi-inovasi yang dilaksanakan OPD dalam DPA masing-masing, termasuk produk Diklatbim juga. Dan inovasi hasil dari penelitian yang telah diselenggarakan pada tahun 2023 dan atau tahun sebelumnya. Nah, adapun inovasi yang telah dibiayai dari APBD nanti 2024 ini Bapeda antara lain replikasi dari pesta atau pembakaran tanpa asap juga, ini hasil penyempurnaan tahun 2023 ya. Ini ada beberapa contoh ini Bu Dian sama Pak Antoro, inovasi di OPD ini ada di Dinas Sosial misalnya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan inovasi namanya layanan lansia terintegrasi atau LLT ini. Ini merupakan pelayanan terhadap lansia dengan pemberdayaan relawan di wilayah ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Dinas Perdagangan dengan inovasi simpatik pasar. Ini sistem pelayanan praktis pedagang pasar ini juga ada. Ini merupakan apa? Sistem aplikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi pedagang pasar. Ada lagi Dinas Kesehatan dengan inovasi Sinawang Tulus. Nah, Sinawang Tulus itu sistem penanggulangan kesehatan jiwa dengan kader yang tangguh, yang ulet, luas hati dan sehat jiwa. Nah, sistem ini melibatkan kader dengan serta lintas sektoral yang terdiri dari Kemantren, ada Puskesmas, ada Kelurahan, ada Koramil, ada Polsek, ada KUA juga. Dan ini saya nggak usah menyebutkan banyak ya. Kalau Kemantren aja juga, Kemantren Pakualaman dengan inovasi Purwasada, Purwokinanti Satu Data. Ini merupakan integrasi data-data yang ada di wilayah untuk mendapatkan data yang akurat sehingga mendukung perencanaan program daerah agar tepat sasaran. Ini tadi yang inovasi. Ada lagi Bu Dian? Kayaknya inovasi itu aja. Iya, inovasi ya? Tadi terus mungkin bisa disampaikan hal-hal yang lebih keterkaitan pembangunan Pak dari sisi infrastruktur yang tujuannya adalah daya tarik Kota Yogyakarta. Jadi ini kan, jadi kan bahasanya itu bagaimana bidangnya Pak Antoro pariwisata ini sebagai penyumbang terbesar PAD dikaitkan misalnya dengan pengembangan mana selain dengan Malioboro kan ya. Kita mencoba pengembangan kawasan Kota Baru juga ya di 2024 ini. Jadi penataan dan pengembangan Kota Baru ini tidak bisa ya dilepaskan dari penataan Kota Yogyakarta secara keseluruhan. Kita ketahui bahwa lokomotif ekonomi di Kota Yogyakarta yaitu dari sektor pariwisata, sehingga apa? Penataan Kota Baru harus mampu menjadi bagian dari pengembangan wisata Kota Jogja. Ini berdasarkan sejarahnya, maka Kota Baru dikembangkan dalam 4 ideologi kita. Kota Baru sebagai kawasan cagar budaya atau heritage, yaitu Kota Baru adalah sebagai kawasan yang dikonservasi secara hati-hati dengan tidak mengesampingkan
pengembangan, namun tetap dalam koridor, tetap mempertahankan makna sebagai kawasan heritage. Itu yang pertama. Yang kedua, Garden City, yaitu pengembangan kota baru tetap berpijak pada konsep dasar sebagai sebuah kawasan Garden City. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah premium, yaitu kota baru adalah sebagai kawasan dengan citra dan sasaran konsumen premium. Dan yang terakhir, yang keempat adalah malam hari, yaitu aktivitas kepariwisataan yang dikembangkan akan lebih berorientasi pada waktu malam hari untuk dapat mengeksplor keindahannya secara optimal. Nah, dari pengejawantahan dari 4 ideologi tersebut, kemudian Pak Antoro ini dituangkan dalam 4 konsep sebagai klaster kerja. Yang pertama, what to see, maksudnya adalah keunikan, yaitu sebuah objek atau destinasi wisata harus memiliki objek dan daya tarik yang berbeda dengan daerah lain, di mana saat ini kota baru memiliki potensi existing berupa bangunan-bangunan cagar budaya, ada museum juga dan berbagai atraksi. Yang pertama, what to see. Yang kedua, what to eat, yaitu sebagai sebuah kawasan pariwisata harus memiliki amenitas atau pendukung untuk kenyamanan, utamanya tempat makan dan minum yang mumpuni. Nah, misalnya Budian minum kopi nih ada di luar kota baru, mungkin di kota baru harganya bisa 30.000 atau 25.000, di lain tempat mungkin 6.000 atau 5.000 ya di sini ya. Jadi kota baru sendiri malah saat ini apa ya, yang tadi saya katakan makan dan minum yang mumpuni ya, dan kota baru sendiri malah saat ini bangunan-bangunannya telah bertransformasi banyak kan di sana dengan tempat makan dan minum yang memanfaatkan bangunan ini juga sebagai objek wisata tersendiri. Yang ketiga, what to buy, yaitu amenitas lain dari sisi perbelanjaan yang menyediakan barang atau produk khas tempat, di mana saat ini telah terdapat beberapa toko dan butik, namun masih potensial untuk ditambahkan lagi gitu nggih Pak Antoro ya. Dan what to do, yaitu perlu banyak adanya interaksi antara pengunjung dengan objek wisata yang menghasilkan pengalaman-pengalaman unik melalui aktivitas yang dilakukan. Jadi berbagai potensi ini terdapat di kota baru, misalnya aktivitas kesenian ada di Bentara Budaya, edukasi ada di museum, olahraga ada di Kridosono, city leisure-nya ada di pedestrian dan boulevard itu sendiri. Dan pada tahun 2024 nantinya beberapa hal yang akan dilakukan Pemkot antara lain, yang pertama pengembangan sistem informasi kota baru, itu yang pertama. Yang kedua, penguatan forum komunikasi stakeholder kota baru. Yang ketiga, peningkatan kualitas konservasi melalui implementasi RTBL yang sudah dibuat di 2023 ini. Yang keempat, optimalisasi penyelenggaraan event-event, dan yang terakhir adalah pemaketan wisata. Saya kira itu Budian, Pak Antoro ya. Tadi sudah disampaikan terkait hal bagaimana nantinya kawasan kota baru menjadi sebuah bagian tempat destinasi yang menarik ya, selain para wisatawan domestik maupun mancanegara itu ya mau ke Jogja ya Malioboro, tapi ini kota baru menjadi sebuah destinasi tawaran menarik karena ada beberapa hal di tahun 2024 yang tadi saya ingat bahwa ada paket wisata. Pak Antoro tadi menyampaikan bahwa pariwisata kota Yogyakarta kolaborasi dengan berbagai konsep, baik itu konsep kampung wisata juga disampaikan, UMKM dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini nantinya bisa lebih bersinergi bagaimana nanti masyarakat, karena sifatnya di kota baru tadi premium cluster ya Pak ya, premium cluster dengan Garden City yang disampaikan, bagaimana nanti Pak Antoro dari segi kacamata DPRD selaku wakil masyarakat yang ada di legislatif, yang tadi disampaikan bukan rencana kerja tapi gagasan atau plan 2024 agar nantinya UMKM juga bersinergi di situ. Apakah supaya tapi tidak merubah konsep yang sudah ditawarkan, karena memang itu konsep-konsep cluster itu sudah terencana gitu, dengan harapannya tadi masyarakat tidak hanya sebagai penonton tetapi juga merasakan halnya pembangunan kota baru, kawasan kota baru itu lebih terdominasi. Monggo Mas. Matur suwun. Ya, peningkatan sumber daya manusia menjadi penting. Sepakat
Pak Agus tadi sampaikan, salah satunya mungkin kami mendorong. Ketika di perubahan kemarin kami sampaikan bahwasanya saya mendorong ada satu sertifikasi ataupun pelatihan untuk barista, Pak. Barista. Masih ingat Pak Agus ketika perubahan kemarin saya sampaikan kenapa? Kami melihat potensi hari ini. Bagaimana karakteristik wisatawan di kota Jakarta ini kan sangat beragam. Ada wisata reuni. Karena apapun itu semua orang yang pernah hidup dan tinggal di kota Jakarta ingin meluangkan waktu, sehingga mohon maaf kalau belum diingatkan saja ketika konsep Selasa Wage di Malioboro itu sebenarnya representasi bagaimana kembali kepada kota Jakarta melalui kegiatan yang break, tapi mereka bisa merasakan setiap sudut di Malioboro. Tapi hari ini terupgrade malah jadi pentas perayaan. Sehingga saya pernah menyatakan itu dalam satu media yang saya hanya mengkritisi saja. Tapi hari ini ketika konsepnya ada di Kota Baru, saya sepakat, makanya saya dorong. Kami ajak kawan-kawan hari ini berbasis kampung wisata, Pokdawis untuk ikut mengirimkan satu potensi anak mudanya untuk nanti mendapat fasilitas sertifikasi barista. Kemudian pemandu lokal. Ini juga penting. Hari ini juga Dinas Pariwisata kami dorong untuk hari ini penonton jangan hanya menjadi penonton, tadi kata Mbak Dian itu seperti itu. Warga ya, warga sekitar warga. ya. Sehingga ke depan mereka sudah bisa ketika ketemu dengan wisatawan ataupun hari ini membentuk satu pemaketan ketika menghubungi satu lokus destinasi wisata ataupun kampung wisata, mereka bisa dengan memandu di wilayahnya. Ya ini harapan saya tidak hanya berhenti di situ. Kami hanya mengingat saja Pak, ada satu lagi destinasi yang di Kota Baru mungkin bisa kita angkat terkait dengan bagaimana hari ini keberadaan 3 rumah ibadah religi ini harus dibangun di sana. Apapun itu kan kawasan indis ya. Indis di situ ada gereja Katedral Kota Baru, ada gereja KBP, kemudian ada satu lagi Masjid Syuhada. Nah, berdekatan dan ini menjadi satu keharmonisan, harmonis, pluralisme, sehingga ini mewujudkan bagaimana kota Jakarta, kota yang ramah bumi. Ini ada loh contohnya. Ya, oke. Baik, Mas Antoro, tadi memang yang disampaikan Pak Agus selaku Kepala Bapeda Kota Yogyakarta dan Mas Antoro bagaimana nantinya adanya harmonisasi harmonisasi yang ada di wilayah Kota Baru yang lebih sekarang bukan terus pembangunan difokuskan Kota Baru, tidak, tapi penguraian kemacetan terusnya tidak. Harapannya karena memang Kota Baru tidak jauh juga dari Malioboro ya Pak ya. Nah, ada segi positifnya bagaimana kawasan cagar budaya semacam kota tua tapi yang lebih menarik, yang lebih eksklusif dengan kenyamanan para wisatawan domestik atau mancanegara untuk bisa menikmati kota Yogyakarta. Nah, ini terkait inovasi atau daya tarik pariwisata, tetapi tentunya masih ada PR nih Pak Agus selaku Kepala Bapeda Kota Yogyakarta dan Mas Antoro. Bagaimana postur APBD Kota Yogyakarta yang keberpihakan untuk mengurai permasalahan sampah Pak? Nah, ini yang terakhir yang mungkin akan dinanti-nanti oleh warga Kota Yogyakarta. Ini sampah masih menjadi momok bagi kita bersama, khususnya warga Kota Yogyakarta, yang dimana Kota Yogyakarta ya bagian dari wajah. Mau ke Bantul, ke Sleman ngertinya Jogja. Viralnya adanya tumpuan sampah Jogja. Jadi ada ya bagaimana ya kita supaya menepis hal tersebut. Dengan adanya postur APBD tahun 2024 dengan angka yang sudah disepakati kurang lebih di angka 2,1 triliun, ada kenaikan yang cukup signifikan. Keberpihakan untuk penanggulangan sampah ada berapa persen Pak Agus dan Pak Antoro sebagai wakil masyarakat yang ada di legislatif, bagaimana nantinya kita bisa sama-sama bersinergi dan pesan moral disampaikan kepada masyarakat hal ini supaya tidak hanya menyalahkan tetapi ajakan
seperti itu yang bisa dilakukan, tidak hanya menuntut, tapi apa yang nanti kita bisa berkolaborasi antara masyarakat, pemerintah. Karena masalah sampah ini tidak hanya masalahnya pemerintah, tapi karena produksi sampah paling terbesar adalah sampah rumah tangga nih. Mungkin bisa disampaikan Pak Agus dulu. Lanjut Mas Antoro terkait sesi terakhir terkait pembahasan sampah. Jadi ada dua hal gitu ya Mbak Dian ya. Pertama tadi kemacetan, terus sampah ya. Jadi terkait dengan kemacetan ini beberapa upaya telah dilaksanakan atau dilakukan ya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, terutama pada saat peak season. Nah, salah satunya dengan menambah jumlah ATCS. ATCS itu Area Traffic Control System. Ya. ATCS ini adalah sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan melalui optimalisasi, melalui koordinasi pengaturan lalu lintas, lampu lalu lintas ya di setiap persimpangan. Nah, dan sistem ATCS ini dapat mengontrol lampu alat pemberi isyarat lampu lalu lintas atau APIL dari ruang kontrol di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Termasuk memantau kondisi lalu lintas simpang APIL lewat kamera CCTV. Jadi di Kota Yogyakarta ini ada sekitar 58 ya, kalau nggak keliru 58 simpang yang terdapat lampu APIL, dan sekitar 34 simpangnya diantaranya sudah dilengkapi dengan ATCS. Dan penambahan ATCS ini terutama untuk memudahkan pengendalian lalu lintas untuk mengurai kemacetan dan menunjang operasional prioritas kendaraan darurat atau dikatakan priority vehicle. Nah, jadi priority vehicle ini adalah sistem prioritas kendaraan berupa rangkaian perangkat yang ditempatkan pada kendaraan pada komponen APIL di simpang. Ini kendaraan gawat darurat yang dipasang priority vehicle ini adalah ambulan ya, PSC Yes 119 dan mobil pemadam kebakaran Pemkot Yogyakarta. Sistem priority vehicle ini sudah diterapkan di simpang Wirobrajan. Sudah ini di situ. Dan kendaraan dari simpang APIL yang dipasang sistem priority vehicle ini saat ini mendekati jarak 300 meter dari simpang, maka akan otomatis terdeteksi oleh sinyal controller ya. Dan akan direspon dengan mode prioritas. Nah, jika lampu APIL pada simpang yang akan dilewati berwarna merah, maka akan mempercepat siklus ke lampu hijau. Sedangkan apabila lampu APIL berwarna hijau, maka durasinya akan ditahan. Ini sampai kendaraan gawat darurat melewati simpang. Nah, selain penambahan Sarpras, ini di Subkota Yogyakarta bersama-sama dengan kepolisian juga menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas insidental. Contohnya ada kanalisasi juga Jalan Abu Bakar Ali saat malam tahun baru dan puncak lebaran. Ada buka tutup jalan-jalan di kawasan Malioboro dan juga ada kajian visi rasio di seluruh jalan. Ini mana yang harus di jalan one way atau two way, itu lihat visi rasionya. Ya. Itu saya kira yang kemacetan. Pak. Mungkin dari sisi penguraian ini Pak, permasalahan sampah Pak. Jadi kalau yang sampah ya. Jadi sampah itu kan ada pertama pengurangan sampah di hulu dulu. Jadi dengan melaksanakan gerakan Zero Sampah Anorganik atau GZSA dan gerakan mengolah limbah dan sampah dengan biopori ala Jogja atau Badirjo ini, pengurangan sampah melalui GZSA dilaksanakan dengan mengumpulkan sampah anorganik bernilai jual melalui 658 bank sampah. Ini sudah meningkat Mbak, dan 658 bank sampah tingkat RW atau lembaga sejenis dan membuang residunya ke depo sampah dengan total pengurangan sampah sebesar hampir 100 ton per hari. Nah, pengurangan sampah melalui gerakan Badirjo juga dilaksanakan dengan pembuatan biopori di tiap rumah, ini di tiap rumah tangga ya, dengan total pengurangan sampah kurang lebih sekitar 40-50 ton per hari. Ini tadi pengurangan sampah di hulu. Sekarang penanganan di terminal antara, bahasanya gitu ya. Tadi kan pengurangan sampah di hulu, sekarang penanganan terminal antara dengan melakukan optimalisasi dan pembangunan TPS 3R. Yang pertama TPS 3R Nitian 1. Nah, Nitian 1 itu yang lama ya. Ini kapasitas pengolahannya 20 ton per hari. Ada lagi TPS 3R Nitian 2 yang di Kranon. Itu kapasitas pengolahannya 10 ton per hari. Ada TPS 3R Karangmiri
ini kapasitas pengolahannya 10 ton per hari, dan nanti ada TPS 3R di Piungan yang dipinjam pakaikan dari DIY ini dengan sistem RDF, dan kapasitas pengolahannya adalah 40 ton per hari. Ini kombinasi RDF, ada pengomposan, ada pemagotan, dan yang terakhir ada penanganan di terminal akhir. Ini total residu yang akan dikirim ke terminal akhir sebanyak kurang lebih hampir 100 ton per hari. Jadi tadi ada nitian, tidak semuanya habis. Nah, kan ada mungkin 5 tonnya harus ke terminal akhir. Yang di Karangmiri juga mungkin tidak semuanya habis, mungkin 2,5 tonnya harus ekspansi ke terminal akhir. Dan di TPA Piungan juga tadi yang di besok yang dipinjam pakaikan dari DIY ini kan tidak RDF semua, tidak pemagotan, dan tidak juga kita pembuatan kompos semuanya, itu juga harus masuk di terminal akhir. Makanya saya katakan residu yang akan dikirim ke terminal akhir adalah kurang lebih sebanyak 100 ton per hari, yang rencananya akan dikelola oleh mitra pengguna teknologi pemusnahan atau insenerator. Dan ada beberapa referensi kan pengolahan sampah-sampah di terminal akhir dan sebagainya. Ini menjadikan pijakan kita untuk melangkah, dan kemungkinan 150 ton tadi kan yang sudah diselesaikan di hulu, dan hilirnya insya Allah bisa akan selesai. Dan semoga pengurangan penanganan sampah yang tidak kurang dari 40 miliar ini Mbak, ini yang ada di DLH dan di 14 kementerian dan di 45 kelurahan. Artinya konsen APBD, postur APBD tahun 2024 untuk penanganan sampah sebenarnya tidak lebih dari 40 miliar ya Pak ya? Ya, jadi tidak kurang gitu. Tidak kurang, itu kurang lebih ya. Harapannya tadi masyarakat Kota Yogyakarta tentunya tidak perlu was-was lagi. Pemerintah Kota Yogyakarta kolaborasi dengan kami di DPRD Kota Yogyakarta selalu bukan kita berdiam diri, karena penggunaan anggaran itu tidak sak-dek-saknyet lah ya kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi ada konsep, harus ada beberapa proses yang harus dilalui. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bagaimana nantinya dari TPS Nitian 1, 2 dan Karangmiri, serta bahkan dari pemerintah DIY pun sudah meminjami lahan ya Pak ya, sedikit lahan untuk pemerintah Kota Yogyakarta atau Kota Yogyakarta, yang dimana secara luasan hanya 32,5 km persegi. Kalau mau bikin tempat pembuangan akhir ya kan di Orano, lokasinya hanya 32,5 km persegi. Tadi sudah dijabarkan, harapannya tahun 2024 maksimal di action di bulan apa Pak? Kita untuk mulai bisa melaksanakan semua itu Pak. Ini sudah November Desember ini kan Nitian 1 dan Nitian 2 sudah berlangsung ya Pak. Karangmiri kan sudah berbenah. Sudah berbenah. Nanti dimulai Januari yang di TPA Piungan, yang di garasinya atau di hanggar garasi itu kan juga sudah kita intervensi dengan anggaran juga. Jadi harapannya begitu tahun 2024 itu akan bergerak, dan perubahan tahun ini akan mulai action ya Pak. Tidak hanya sebuah gagasan, tetapi warga Kota Yogyakarta juga sudah tidak perlu khawatir iki piye sampai kudu dibuang. Dan tentunya tadi dari sisi Mas Antoro, wakil masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta, di DPRD Kota Yogyakarta, mohon maaf, legislatif, harus ada ajakan dong dari warga masyarakat juga, apa yang pesan yang harus disampaikan, karena ini adalah sesi terakhir. Nanti dari Pak Antoro menyampaikan dan Pak Agus juga menyampaikan closing statement untuk halnya sampah di wilayah Kota Yogyakarta agar lebih terkondisikan. Mungkin Pak Antoro? Di penghujung saya sampaikan untuk kita semua Kota Yogyakarta, semua yang tinggal dan hidup di Yogyakarta terkait dengan 3 layak. Mari kita sama-sama ciptakan Kota Yogyakarta yang layak huni. Yang kedua, mari kita ciptakan Kota Yogyakarta yang layak untuk investasi. Yang ketiga, mari kita ciptakan Kota Yogyakarta layak untuk dikunjungi. Bisa saja itu akan membawa satu dampak kemajuan untuk Kota Yogyakarta. Mungkin Pak Agus terakhir closing statement untuk bisa disampaikan untuk warga masyarakat Kota Yogyakarta perihal isu sampah yang dikemas yang tidak berita-berita negatif tadi sudah disampaikan. Mungkin bisa closing statement yang positif Pak. Jadi dengan struktur APBD 2024 Kota Yogyakarta ini yang sudah kita bahas antara eksekutif legislatif, semoga semua permasalahan-permasalahan di Kota Yogyakarta bisa terselesaikan dengan baik. Dengan tema kita penguatan kualitas sumber daya manusia
untuk apa? Keberlanjutan pembangunan Kota Yogyakarta. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus, Mas Antoro selaku Kepala Bapeda Kota Yogyakarta, Mas Antoro sebagai Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta sudah membersamai kita di podcast DPRD. Sampai jumpa di podcast DPRD selanjutnya dengan tema yang menarik tentunya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.